Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, jumpa lagi dengan Ibu. Ibu harapkan kalian tetap semangat dan dalam keadaan sehat. Nah, kali ini kita akan membahas masih di tema 1, buku tema 1 halaman 36. Ini Ibu mencontohkan terlebih dahulu anak-anak. Kita akan belajar mengenai menentukan ide pokok dan menentukan kesimpulan. Nah, jadi di sini ada judulnya bacaan tumbuhan sumber kehidupan. Ibu akan mengajari kalian kembali masih mencari ide pokoknya. Kemudian Ibu akan mengajarkan kepada kalian bagaimana menarik kesimpulannya. Nah, menarik kesimpulan dari sebuah paragraf. Nih, jadi di sini kita baca terlebih dahulu. Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Nah, Indonesia memiliki dataran tinggi, dataran rendah, dan perairan. Nah, jadi kita tentukan dahulu kalimat utama. Kalimat utama itu adalah kalimat yang dibahas di dalam sebuah paragraf. Nah, ini kalimat utamanya, yang lain hanya menjelaskan. Nah, ini kalimat utamanya, Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Ibu beri garis bawah ini sebagai kalimat utama. Nanti akan Ibu beri kuning pada tulisannya, maka itu menjadi ide pokok. Nah, setelah kita dapat kalimat utama, baru kita bisa menentukan ide pokok. Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Kalau menurut Ibu, yang ide pokok yang utama yang dijelaskan dalam kalimat ini adalah ini. Nah, sama ini. Nih. Jadi ide pokoknya anak yang kuning ini, yang warna kuning ini, Indonesia terletak di garis khatulistiwa. Jadi tadi kalian tentukan dulu kalimat utama, setelah itu baru kalian cari ide pokok. Karena ide pokok atau topik bahasan itu pasti berada di kalimat utama. Nah, lalu ide pokok di paragraf kedua, kita cari dahulu kalimat utamanya. Dataran rendah adalah daratan yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Hampir semua ibu kota provinsi di Indonesia terletak di dataran rendah. Tumbuhan di dataran rendah adalah padi, palawija, dan tebu. Nah, kalimat utamanya tadi menjelaskan pertama tentang sini. Nih, kalimat utamanya itu menjelaskan tentang dataran rendah, yang lainnya hanya kalimat penjelas. Nah, lalu kita tarik lagi kesimpulan dari, atau kita tarik lebih singkat lagi dari kalimat utama ini untuk menentukan ide pokok. Nah, jadi di kalimat utama ini yang dibahas adalah tentang dataran rendah. Nah, jadi ide pokoknya hanya dataran rendah. Nah, itu anak-anak, ini saja yang kuning-kuning ini sebagai ide pokok. Nah, lalu di sini wilayah pantai termasuk dataran rendah. Indonesia memiliki banyak pantai karena negara kita terdiri atas ribuan pulau. Tumbuhan di wilayah pantai adalah kelapa, bakau, dan ganggang. Nah, di sini dia membahas tentang pantai. Jadi kalimat utamanya wilayah pantai termasuk dataran rendah. Nah, lalu yang lain ini kalimat utama. Untuk ide pokoknya, dia di sini hanya membahas pantai. Nah, pantai, tidak usah yang lain. Nah, jadi pantai kan di berikut kalimat-kalimat berikutnya dia membahas pantai. Jadi pantai di kalimat utamanya dijelaskan bahwa jadi termasuk dataran rendah, apa saja yang ada di tumbuh di wilayah pantai itu sebagai penjelasnya. Jadi ide pokoknya hanya pantai di paragraf ketiga. Lalu di sini dataran tinggi adalah daratan luas dan ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Beberapa dataran tinggi di Indonesia adalah dataran tinggi Dieng, Jawa Tengah, dataran tinggi Malang, dan dataran tinggi Tengger, dataran tinggi Alas Aceh, dan dataran tinggi Bone Sulawesi Selatan. Jenis tumbuhan di dataran tinggi adalah teh, kopi, cengkeh, buah-buahan, dan sayuran. Nah, di sini anak-anak, kalimat utamanya adalah ini nih. Dataran tinggi adalah daratan luas dan ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut, itu sebagai kalimat utama. Nah, setelah dapat kalimat utama, kalian tentukan ide pokoknya apa yang paling dibahas di kalimat utama, yaitu tentang dataran tinggi. Nah, yang lain hanya menjelaskan apa itu dataran tinggi. Dataran tinggi itu tingginya segini katanya. Kemudian dataran tinggi Indonesia itu di mana saja ada dibahas di situ. Nah, lalu kemudian tumbuhan apa saja yang ada di dataran tinggi. Nah, itu yang lain adalah sebagai penjelas. Jadi kita untuk menentukan ide pokok, kalian cari dahulu kalimat utama, baru kalian cari lagi yang dibahas paling utama di kalimat utamanya. Jadi yang kuning-kuning ini anak-anak sebagai
ide pokoknya. Nah, setelah menentukan ide pokok, lalu kalian menentukan kesimpulan. Nah, kesimpulan. Nih. Untuk menentukan kesimpulan anak-anak, kalian bisa mencari informasi penting apa yang terdapat pada setiap paragraf. Nah, Ibu contohkan untuk menarik kesimpulan di sini. Indonesia adalah negara kepulauan terletak di garis khatulistiwa. Berarti Indonesia ini Ibu beri hijau-hijau. Atau warna apa ini? Hijau saja. Nah, garis khatulistiwa, terletak di garis khatulistiwa. Nah, hijau ini. Nah, itu kalian bisa beri kalau Ibu izin, kalau Ibu biasanya kalau buku Ibu sendiri Ibu beri stabilo atau Ibu warnai yang penting-pentingnya. Nah, itu berarti kesimpulannya nanti. Nah, lalu dataran rendah adalah daratan yang memiliki ketinggian 0-200 meter di atas permukaan laut. Nah, jadi di sini kita dataran rendah, kita bisa tarik kesimpulan memiliki ketinggian. Nah, nih. Ini bisa adalahnya biar saya ditinggal. Nah, dataran rendah daratan yang memiliki. Nah, jadi kata adalah dan yangnya ditinggal. Itu sebagai kesimpulan. Lalu lanjut kalimat berikutnya kita tarik kesimpulannya. Hampir semua ibu kota provinsi di Indonesia terletak di dataran rendah. Berarti hampir semua berarti rata-rata. Nah, nanti kalian bisa tambahkan kalimatnya supaya mudah membuat kesimpulan. Nah, rata-rata ibu kota provinsi Indonesia terletak di dataran rendah. Boleh kalian tambah sedikit untuk mempermudah kalian. Jadi tumbuhan bisa di sini tumbuhannya. Nah, nanti kalian kalau kesimpulan tuh boleh ditambah sedikit-sedikit kata-katanya tumbuhannya. Nah, yang penting kalian dapat informasi penting di sebuah paragraf. Tumbuhannya padi. Langsung sini saja. Nah, jadi kan di paragraf kedua membahas tentang dataran rendah. Jadi dataran rendah adalah daratan yang memiliki ketinggian 0-200 meter di atas permukaan laut. Rata-rata ibu kota provinsi Indonesia terletak di dataran rendah. Tumbuhannya padi, palawija, dan tebu. Nah, itu menarik kesimpulan. Jadi beberapa kata menjadi lebih singkat. Jadi tidak usah ditulis. Yang tidak berwarna ini tidak usah ditulis. Yang penting saja informasi penting yang kalian dapat dalam sebuah bacaan itu yang menjadi kesimpulan. Nah, lalu paragraf, wilayah pantai termasuk dataran rendah. Nah, berarti ini pantai termasuk dataran rendah, ini penting. Indonesia memiliki banyak pantai karena negara kita terletak di atas ribuan pulau. Indonesia banyak pantai. Nah, banyak. Jadi singkat-singkat saja. Yang mana yang penting-penting, kira-kira kalau dipakai itu penting, dirasa penting itu dibuat. Indonesia banyak pantai karena negara kitanya tidak usah dibuat. Nah, langsung di sini pasti kalian paham. Pantai termasuk dataran rendah. Indonesia banyak pantai karena terdiri atas ribuan pulau. Nah, tumbuhannya boleh kalian tambahi. Tumbuhannya kembali menceritakan tentang pantai tadi. Tumbuhannya nyanya artinya nyanya si pantai tadi. Nah, boleh kalian tambahi nya boleh. Tumbuhannya. Nah, boleh seperti itu. Nah, jadi hijau-hijau ini yang penting-pentingnya. Dataran tinggi adalah daratan luas dan ketinggian. Nah, ini tadi dataran tinggi, daratan luas, ketinggian
lebih. Nah, dari 200 meter. Nah, dataran tinggi di Indonesia. Nih, apa saja bisa. Dieng, tinggi Dieng. Kemudian Malang, dataran tinggi Malang. Dan dataran tinggi Tengger. Dannya tidak usah karena ini masih menjelaskan. Nah, kemudian dataran tinggi Alas. Nih, dataran tinggi Dana. Kalau yang terakhir yang disebutkan, baru kalian boleh buat kata dan. Nah, jadi yang dalam kurungnya biar saja ditinggal. Nah. Lalu jenis tumbuhan di dataran tinggi. Nah, jadi kita ganti jenis tumbuhannya di dataran ini boleh dibuang. Ini tidak usah kita tambahi katanya saja. Jenis tumbuhannya nih, teh, kopi adalah tidak usah dibuat karena sebagai menjelaskan saja. Nah, yang penting-penting saja nih. Nah, jadi anak-anak yang hijau-hijau ini adalah sebagai kesimpulannya. Kalau ibu buang yang kata-kata yang tidak ada hijaunya, maka akan seperti ini. Jadi kesimpulan itu adalah mempersingkat dari sebuah bacaan, dan dengan disingkatnya bacaan itu kalian lebih mudah memahami dan juga lebih mudah membacanya. Nah, jadi kalau misal disuruh membuat kesimpulan, cari informasi penting apa dari sebuah bacaan. Nih. Nah, lebih singkat anak-anak, lebih sedikit. Nah, nih, lebih sedikit jadinya. Indonesia terdatar di garis katus 2. Nah, jadi lebih jelas dan lebih sedikit seperti itu anak-anak. Nah, nanti kalian coba cari ide pokok dan buatlah kesimpulan untuk setiap paragraf di halaman. Nanti ibu bukakan di halaman masih di tema 1 halaman 56 kalau tidak salah. Nanti ibu informasikan di grup. Nah, tugas kalian anak-anak ini ada di halaman 57 sampai dengan 58. Baca dahulu itu wacananya, lalu kalian jawab yang di halaman 58 ini. Di paragraf pertama tentukan ide pokoknya. Untuk paragraf pertama apa kesimpulannya, kemudian paragraf kedua begitu juga, dan seterusnya. Itu tugasnya anak-anak, menentukan ide pokok serta kesimpulan pada bacaan di halaman 57 sampai dengan 58. Nah, demikian anak-anak, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.